Ya, saudara, dalam firman Tuhan malam hari ini, yaitu temanya dikatakan Tuhan akan membawa sebuah pembebasan bagi umatnya. Saudara terkasih, banyak orang-orang yang sudah kehilangan pengharapan, bahkan sudah seperti tidak punya daya untuk melewati hari-hari demi hari. Nah, saudara terkasih, ada hal-hal yang perlu kita ini doa dan tengking semuanya. Tapi ada hal-hal yang mau tidak mau kita itu harus melewatinya. Apapun itu saudara. Tapi satu hal yang kita tahu bahwa kalau kita jadi orang yang sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, bahkan hal-hal yang menurut kita tidak enak, di balik semua itu ada kemuliaan yang sangat besar. Amin. Kita akan sama-sama buka dalam Keluaran pasal yang ke-12, ayat yang ke-42. Keluaran 12 ayat 42. Saudara jangan terkejut kalau sudah semakin akhir zaman tuh banyak orang semakin tidak punya kekuatan untuk cari Tuhan. Karena tekanan masalah, karena keadaan, karena banyak hal. Jadi kalau saudara Bapak Ibu bisa duduk di sini menyembah Tuhan, itu kasih karunia yang sangat luar biasa. Amin. Demikian firman Tuhan. Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan itulah juga malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel. Turun-temurun untuk kemuliaan Tuhan. Dikatakan malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan. Saudara, malam itu ya artinya sebuah kegelapan. Ya. Itu bicara keadaan dunia, bicara kondisi. Bicara saudara sesuatu yang sepertinya kita nggak bisa melihat titik terang. Seperti kita sudah kehilangan pengharapan. Ya, itu artinya apa? Malam. Dan di sini katakan malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Apa itu tanah Mesir, saudara? Tanah perbudakan. Ya. Apa yang menjadi perbudakan setiap orang? Banyak, saudara. Ada orang yang diperbudak dengan penyakit, kemiskinan, kebodohan, kegagalan, trauma, banyaknya penderitaan, tekanan, bahkan saudara keterikatan akan dunia. Keterikatan akan dunia itu seperti apa, saudara? Misalkan media sosial. Bisa enggak orang itu tidak satu hari aja enggak lihat media sosial, enggak lihat Instagram, enggak lihat YouTube, enggak lihat Facebook? Bisa enggak? Pada umumnya bisa enggak? Enggak. Terlepas kadang itu enggak punya keperluan di situ, saudara. Tapi karena faktor kuliah, sekolah, mungkin kerja, mungkin apapun, mau enggak mau membuka. Saudara terkasih, sebetulnya saudara ya, iblis itu dia merekayasa, mengatur siasat bagaimana manusia itu punya keterikatan dengan yang namanya media sosial. Manusia nggak bisa lepas dengan media sosial. Bahkan dari kalau dulu orang main media sosial itu orang-orang dewasa. Sekarang anak-anak balita aja, saudara, ya. Kalau mau makan, buka YouTube, setelah apa, saudara? Cocomelon, saudara ya. Coba saudara, apakah menurut saudara itu sesuatu yang biasa? Jadi bagaimana manusia itu bila perlu dari procot, saudara ya, dari oek-oek gitu, saudara ya, sudah diperdengarkan atau diperlihatkan hal-hal yang seperti itu. Sebetulnya itu strategi iblis. Tujuannya apa? Satu, membiasakan manusia itu tidak saling berkomunikasi. Saudara. Yang kedua, membiasakan manusia itu hidup dengan dunianya sendiri. Ya, anak-anak yang suka main game,
Kalau dipanggil, aduh. Kalau enggak mamanya sampai teriak mau putus, anak enggak noleh, saudara. Tapi mama juga sama kok, Bu. Kalau sudah lihat Facebook, Instagram, Shopee. Lucu ya, saudara. Saya kalau dengar Shopee gitu tuh, itu pinter loh yang merancangkan. Kalau jantung lemah, mati, dengar itu langsung bangkit, saudara. Saudara terkasih, dulu Pak Jemi rajanya Shopee, sekarang enggak bertobat. Saudara terkasih, secara tidak langsung dunia ini sedang menghipnotis semua manusia untuk punya keterikatan dengan gadget, dengan handphone, dengan media sosial. Kalau zaman dulu saudara, orang yang punya handphone itu bos-bos. Lah sekarang saudara, dimanapun orang punya handphone saudara ya. Kalau dulu misalkan tukang becak, nongkrong sambil berdoa, ya Allah supaya rezekiku hari ini. Sekarang nongkrong di atas becaknya saudara, lihat YouTube. Nggak berdoa lagi. Orang jualan-jualan di pasar saudara. Ya, semua nggak fokus pada dagangannya dan berdoa. Kalau nggak ada pembeli semua apa? Handphone. Kayak paduan suara di seluruh dunia. Demikian juga anak-anak Tuhan. Yes. Kalau firman nggak nyambung, WA. Siapa yang ini ya? Instagram. Jangan dikira loh dalam gereja orang nggak bisa nyeleneh, bisa. Saudara terkasih, itulah trik iblis. Anak kecil, sekarang saudara, kalau zaman dulu saudara ya, enggak mau makan saudara, gimana? Oh mamanya yang pintar, ayo makan. Sekarang mamanya enggak mau repot, YouTube. Kokomelan. Apalagi saudara, banyak saudara ya. Kenapa? Biar dia mau makan. Saudara terkasih, sebetulnya manusia bukan hanya di silent, bukan hanya ditutup pada saat COVID. Dari kecil, dari balita sudah ditutup mulutnya. Jangan banyak omong, gak usah nangis, gak usah ngoceh. Kasih YouTube, anak diam, ketawa sendiri saudara ya. Sedih sendiri. Saudara terkasih, itulah trik iblis. Bagaimana iblis menghipnotis dunia supaya dunia pertama saudara, kehilangan komunikasi. Dua, menjadi pribadi yang egois yang tidak membutuhkan satu dengan yang lain. Ketiga, kalau sudah kecanduan semua isi media sosial atau permainan game saudara. Bahkan maaf ada kecanduan rohani juga saudara ya. Kalau enggak dengar firman Tuhan sampai 5 kali saudara ya. Terus suaminya gini, mama payah masak. Yosek toh ini khotbah bagus. Ayo. Alasannya rohani. Ini seru, ini peperangan roh. Peperangan roh sih diperangi ya jiwamu itu. Ya, bapak-bapak kalau masih yang suka-suka sepak bola, Pak enggak kerja, ini Piala Dunia. Saudara terkasih, berapa banyak orang sudah kehilangan komunikasi. Komunikasi yang sudah terhilang bukan cuma terhilang, sekali bicara saudara semua sumbu pendek. Karena apa? Seringkali miss, ngomong apa dengernya apa saudara ya. Kedua, karena enggak sabar. Ketiga, merasa terganggu. Saudara terkasih, bayangin saudara, kalau sesama manusianya saja sudah enggak ada komunikasi. Tapi kalau sama Tuhan koyok ya oh. Ku sembah kau Tuhan. Pret. Gimana kau bisa menyembah aku? Lah ambek pasanganmu aja lah, kau enggak pernah komunikasi. Bertemu muka dengan muka, pret. Suamimu, istrimu aja yang di sebelahmu aja, kau enggak punya waktu untuk saling bertatap menatap. Kecuali kalau minta tagihan. Sama ribut. Ya Pak ya? Saudara terkasih.
Kapan terakhir kau menatap pasanganmu dengan penuh makna yang ilahi? Wis. Kayaknya kapan ya Bu? Ya kapan-kapan. Saudara terkasih, bukankah seringkali tanpa sadar manusia berjarak dengan manusia. Pasangan berjarak dengan pasangannya. Tapi bilangnya sok dekat, intim dengan Tuhan. Mau nandar apa munafik itu saudara? Iya. Jadi gini loh takarannya. Kalau kau dekat dengan Tuhan, kau harus juga dekat dengan pasanganmu. Kalau kau dekat dengan Tuhan, kau juga dekat dengan keluargamu. Saudara. Tapi kalau kau cuma dekat dengan Tuhan dan kau nggak pernah sentuh keluargamu, kau nggak pernah peduli, kau nggak pernah punya waktu, saudara. Apakah ini dikatakan engkau orang yang punya keharmonisan dengan Tuhan? Tidak. Orang kalau punya keharmonisan dengan Tuhan, dia punya hubungan baik dengan keluarga. Dia punya hubungan sehat dengan keluarga. Apapun itu loh saudara. Apapun itu kendalanya. Saudara. Apa itu nggak bisa bilang gini, ya gimana Bu, saya tuh berusaha tapi ya apa, wong suamiku edian. Suamiku rodok gini Bu. Atau suami, saya tuh pengen loh Bu, duduk harmonis seperti Ibu bilang romantis. Tapi begitu datang Bu duduk, ono esin diminta. Papa, ada duit tambahan enggak? Aduh, aku sampai enek Bu. Saudara kasih, bisakah ketika kita duduk di sebelah pasangan kita, tidak ada yang kita minta selain apa? Kapan ya kita bisa falling in love lagi gitu saudara? Halo? Kenapa bengong? Tapi kalau kita nyanyi sama Tuhan, lebih dalam lagi. Kok bisa ya sama Tuhan lebih dalam lagi, tapi sama pasangannya lebih jauh lagi. Yuk, latihan kejujuran dan kesejatian itu dari sekeliling kita, pasangan kita. Saudara terkasih, kita nggak akan mungkin bisa dekat sama Tuhan kalau kita tidak punya kedekatan dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Betul nggak saudara? Iya. Saya melihat pasangan-pasangan yang berjarak, bahkan kalau sudah duduk sama-sama, tidur sama-sama, jiwanya masih nyanyi, sendiri, kini aku sendiri lagi. Lah itu depannya mumi, sebelahnya mumi atau manusia? Saudara, kalau saya tidur di sebelah suami saya harus pegang entah tangannya, entah punggungnya, entah apanya, pokoknya pegang. Loh Bu, bersandar pada Tuhan Bu. Ya lihat-lihat. Jangan sok ngeroh-ngeroh terus saudara ya. Nanti masuk angin, kerokan. Usahakan saudara ya. Bagaimana caranya kita itu menjadi orang yang tidak dihakimi oleh iblis. Ya, saudara terkasih. Sekali lagi, kita harus sadar. Jangan biarkan dunia ini membawa kita semakin terhipnotis tanpa kita sadar, terus kita jadi orang yang munafik. Saudara. Kita kalau ngadepin orang, suabare kayak malaikat nginjek tanah. Begitu ngadepi keluarga, monyet ini. Kayak ada trauma-trauma gitu saudara ya. Nah saudara, sadarkah sebetulnya di dalam jiwa itu banyak perbudakan. Saudara itu tanpa sadar, saudara, banyak ikatan perbudakan. Salah satunya, bosen pasanganku kok kayak gini terus ya Bu, kok enggak berubah. Mau berubah ya apa? Saudara, belajar jadi orang itu jangan menuntut perubahan orang. Tapi bagaimana engkau menjadi pribadi yang mengubah seseorang lewat perubahanmu.
Tidak menuntut tapi memberi impartasi. Gitu loh. Kalau Pak Guanto kepingin dipijet sama istrinya, yo pijetin si istrimu. Mama capek ya ma. Yo gak usah mau tanya pasti capek loh, jangan gitu juga ngomongnya. Iya Pak capek. Kadang-kadang suami itu ya cegek sama istri yang mau tapi begitu dideketin gitu ya, singai kumat saudara. Suami udah biasanya cuek nih ya, tiba-tiba mendekat. Mah capek ya mah. Ya masa gak saya lihat sih? Nah gitu saudara. Tapi ini enggak ada sini, diantah berantah. Apalagi kalau perempuan sudah sangat sensitif saudara ya. Langsung ngegas. Di sini enggak ada, diantah berantah. Yuk belajar dari hal yang kecil. Saya tuh kalau doa pagi saudara ya, supaya ini menyelam minum air, jangan bilang sama suami saya. Jadi kalau saya, dulu kalau mau doa pagi Instagram itu saya masuk menara, sekarang enggak. Sengaja di kamar. Ya, saudara kalau sudah mulai ini menyembah, saya angkat kaki suami saya pijet-pijetin. Supaya apa? Setengah sadar, setengah melek saudara. Supaya apa? Dengar pujian. Kalau khotbahnya mantap, tambah tak pijet lebih kuat lagi. Sambil gini, enak Pak, enak. Itu cerdik namanya. Mau korban tapi cerdik. Supaya apa? Suami dengar pujian, suami dengar khotbah. Jangan gini, bangun ini doa pagi banget gak diberkati. Doa gini terus saudara. Ini istri gak cerdik. Ya. Ibu-ibu sama ibu yang Pak selendang itu. Radarnya kuat di sana. Ya itu, terutama itu. Wajahnya. Suami bingung, aku dulu perasaan kawin sama bidadari loh. Loh saya kok kawin sama dadar gulung. Loh ya apa kata dadar gulung? Rambutnya panjang, kemulan terus. Ada lagu, apa yang suka di Instagram? Jadikan romantis. Kita bikin romantis. Oh, Christine nomor 1. Nggak tahu prakteknya apa. Dia berusaha. Jadi gini loh. Ya, Pak Guanto. Kapok Pak Guanto lama tuh nggak dipanggil. Namamu selalu ada di dalam hatiku. Selalu ku kerjain. Pak, Bu suami istrinya tuh deket gini, capek tama, tak pijeti. Aku jadi inget dulu nostalgia mah. Yes, pasti mesem langsung Pak. Wis toh, rontok hati nih. Langsung nanti gini, besok mau makan apa? Gitu pasti. Ya Bu, gimana Bu? Sudah digitukan? Masa kalah sama Pak Fran? Pak Fran kalau ngelayu istrinya, wis. Bidadariku, kau telah mengerti hatiku. Besok masakan yang enak ya gitu. Tapi bulanan jangan minta tambah. Pak Fran tuh jagonya ngerayu. Ngerayu, gombal, pokoknya paket komplit. Sama kedip-kedip mata gini. Bahasa isyarat yang Pak Fran tuh gini. Satu kali saya gini sama suami saya, kamu ngapain mah? Pak Tukirin. Aku gak ngomong Pak Tukirin sebelumnya, istrinya. Suami tuh nunggu-nunggu loh. Aku menunggu di sini, jamahan kekasih hatiku, tapi mengapa tak pernah kunjung tiba? Wes, nunggu-nunggu kapan? Ibunya tuh, Pak, capek ya Pak ya. Terus ambil pijet-pijet nyanyi. Sepanjang jalan kenangan. Betul Pak ya? Di sini tuh gini loh,
Lek kadung wedoke sing kuaku. Lek kadung sing laki kuaku gitu loh. Saya bingung saudara. Mbok ya yang fleksibel gitu loh. Kata tanti, nanti ini aku bakali. Oke, ayo kembali ke firman Tuhan. Ya, sudah bercandanya. Jadi saudara terkasih, malam berjaga-jaga itu artinya gini, masa-masa akhir zaman, masa-masa sudah tidak ada pengharapan, masa dunia sudah terlalu gelap dan penuh dengan kejahatan dan kematian di mana-mana. Disitulah Tuhan bangkit dan berjaga-jaga bagi anak-anaknya. Jadi Bapak Ibu saudara terkasih, jangan kau menjadi orang yang ketakutan, khawatir. Oh saya enggak khawatir kok Bu, mosok wajahnya kok juwet kok enggak khawatir ya apa toh? Orang kalau enggak khawatir tuh semeringah. Wajahnya kok juwet kabeh gini loh. Wajah khawatir-khawatir yang ketakutan, tekanan dan bla 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 bla. Ya. Saudara terkasih, di saat-saat seperti inilah sebetulnya Tuhan tuh menjagai engkau. Tuhan itu terus berjaga-jaga atas setiap kita. Dia menopang kita tanpa henti. Kenapa saudara terkasih? Kenapa Tuhan berjaga-jaga atas kita? Sebetulnya gini ya, lewat setiap apapun yang Tuhan mau kita lewati yang paling tidak enak atau paling apapun. Sebetulnya saudara ya, Dia bukan cuma mau kita lewat, tapi Dia mau kita melihat dan mengalami kemuliaannya. Karena gini loh, bicara tengah malam, itu bicara yang dunia semua bilang gini, sudah tidak ada harapan. Dunia bilang gini, sudahlah habis, enough. Tapi disinilah kalau anak-anak Tuhan tetap teguh dalam iman, tetap percaya, tetap bersyukur, tetap bersemangat, bahkan tetap setia cari Tuhan. Disinilah engkau bukan hanya bisa melewati masa-masa kegelapan dunia ini. Tapi di mana ketika kau melewatinya, apalagi kalau kau melewati dengan pengertian, misalkan ekonomi lagi mengalami kesesakan, keseretan ekonominya saudara ya. Kau memutuskan untuk tidak marah-marah dengan Tuhan. Kau memutuskan untuk tetap tenang di dalam keluarga. Enggak ada ribut-ribut, enggak ada salah paham. Kan manusia tuh kalau misalkan ekonominya panas, hatinya melok panas toh saudara. Ya kan? Tapi belajar, ketika di situasi apapun, mau ekonomi pas-pasan, kadang-kadang minus. Yuk, belajar menjadi orang yang punya keputusan tenang, kuasai diri, tetap percaya Tuhan. Ada makanan, tidak ada makanan, tetap tenang dan percaya. Kalau buka meja, iyalah tempe goreng. Terus saudara, wajah suami istri saling mematap dengan penuh apa? Kecurigaan. Duit belanjanya di mana? Kok tukang Shopee? Atau gini, gue males masak. Saudara, di akhir zaman ini saudara, banyak orang mulutnya ndak bawel, tapi matanya penuh dengan apa? Oh, Kristanti pengalaman. Matanya penuh dengan apa? Pemberontakan, kecurigaan, kemarahan. Jadi Bapak Ibu, Tuhan ingin membawa kita keluar dari perbudakan hati, perbudakan jiwa, perbudakan di pikiran yang stres, tekanan, sampai empot gitu saudara. Siapa hari-hari ini yang stres banget? Bilang sama dirimu sendiri, kayaknya aku deh. Siapa hari-hari ini yang emosi terus, kesenggol titik langsung dier. Saudara, itu perbudakan. Ada banyak macam perbudakan. Bahkan ketika engkau sudah enggak punya gairah untuk bangun doa pagi, itu perbudakan. Sudah tidur. Tadi malam kan kurang tidur, nanti pusing, tekanan darah tinggi, obat lagi.
tidur. Tuhan tahu, Tuhan mengerti. Masa ada hari. Akhirnya gini, betul juga kata iblis, ya udah tidur. Saya melihat orang-orang yang malas bangun pagi cari Tuhan. Karena jiwanya udah capek. Udah gak punya kekuatan. Udah lemes. Udah bosen. Sampai kapan Tuhan? Gini terus keadaannya. Gak selesai-selesai. Katanya breakthrough mana? Break-ebet-ebet. Maksudnya gak breakthrough gitu loh saudara. Suruh sabar. Sampai kapan sabar? Ngomel. Saudara terkasih. Sadar gak sih kalau hari-hari ini iblis itu sedang menghembuskan roh kemarahan dan demi kemarahan. Ya, buat anak-anak muda, iblis menghembuskan apa? Roh kemalasan dan penundaan. Ayo cek anak-anak saudara. Males nunda, saudara, cuek, marah. Kalau dia nggak bisa marah, takut Tuhan, minimal apa? Cuek. Sampai nanti orang tuanya kesel, mangkel, baru dia berhenti, baru dia bangkit. Apa mah? Apa? Kayaknya itu masa lalunya Aurel deh. Nggak tahu masa sekarang. Mana Aurel? Iya. Saudara perhatiin anak-anak saudara. Tipikal seperti ini enggak? Kalau dipanggil susah, dipinginin untuk pengertiannya juga susah, disindir tambah enggak terasa saudara. Tunggu ledakan-ledakan bom baru siap. Nah gitu saudara. Itu juga salah satunya saudara, jangan dibiarkan, itu spirit sebetulnya. Kalau sudah spirit seperti itu ada di keluarga kita enggak boleh diam. Berarti ada yang enggak beres. Saudara, hari-hari ini belajar terus memantau, mengintai seluruh di dalam keluarga kita. Kalau ada orang-orang yang marah, perpecahan, bahkan sakit terus saudara, pasti sedang apa? Ada spirit yang enggak bagus. Saudara, ingat, perbudakan hanya bukan bicara tentang kebiasaan orang yang tidak kenal Tuhan. Tapi orang bahkan yang sudah melayani Tuhan pun, kalau dia tidak menjaga kesadarannya, dia tetap ada terikat dengan roh perbudakan. Contoh lagi roh perbudakan apa saudara? Ketika misalkan gini, tersinggung saudara, sudah enggak mau bicara, males, percuma. Nah, akhirnya Pak memilih untuk apa? Diam dan cuek. Karena apa? Capek. Hari-hari ini banyak orang hatinya capek. Ya Pak ya. Terus males bicara. Hari silent seluruh dunia gitu katanya. Saudara, mari perhatikan keluarga. Siapa yang semakin banyak menjauh, diam, cuek, atau yang cari huru-hara. Jangan ditumpang tangan saudara, nanti tersinggung saudara. Tapi kau belajar membereskan rohnya. Karena gini saudara, seluruh dunia sedang diperhadapkan dengan yang namanya ekonomi. Ya Pak ya? Saya tanya, apakah Tuhan gak bisa memberkati kita? Oh sangat bisa. Tapi karena kita ini sedang ada di gelanggang pertandingan. Yang namanya pertandingan, saudara, itu ujian. Ya Tuhan harus dengan sangat tega melepaskan kasih karunia-Nya. Untuk tidak sedikit-sedikit subsidi, dibiarin. Saudara. Karena gini, dalam diri manusia itu saudara ya, yang paling gampang bisa menggoncangkan manusia itu ekonomi. Bukan eko hemat enggak saudara, paket hemat, Pak Eko. Tapi ekonomi. Saudara kalau orang tidak dewasa rohani, begitu digoncang ekonomi, wah langsung saudara, kalang kabut.
Emosi-emosi yang sudah lulus kemarin, kumat lagi. Tiba-tiba yang dulu stadium 2, tiba-tiba stadium 4 sekarang. Kenapa? Karena kemarin ngempet, bukan bertobat. Ini bahaya saudara. Justru ketika saudara merasa perjalannya waktu kok saya ada perubahan ya. Nah satu kali kalau kau sudah merasa ada perubahan, satu kali itu dites ulang sama Tuhan. Seberapa kesabaranmu, penguasaan dirimu, emosimu. Bahkan mulutmu yang terlalu lemes saudara ya. Ngoceh, mama loh kayak baterai rusak. Sehari gak ngoceh itu kenapa sih ma? Lemes. Sekarang bukan para ibu-ibu yang lemes, bapak-bapak ya lemes saudara. Ngoceh saudara. Ada bapak-bapak yang lemes? Tidak ada di sini, antah berantah. Terima kasih. Banyak orang sudah kehilangan damai sejahtera di akhir-akhir ini. Saudara, mereka itu on fire-nya kalau lagi di gereja, begitu di rumah asli loh, saudara. Ya Pak ya. Bayangin ya, suami istri anak, ditambah mungkin siapa menantu tak ipar. Kalau lihat saudara yang begitu kusuknya, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Semua lihat satu keluarga, ajaib, ajaib, ajaib. Kenapa? Karena begitu di rumah nggak ada kayak gituan. Begitu di rumah, kebekuan melanda keluarga. Kemarahan melanda keluarga. Salah paham melanda keluarga. Siapa di rumah yang masih apapun bisa mengendalikan hatinya. Apapun bisa tetap menyembah Tuhan. Siapa yang bisa seperti itu? Coba angkat tangan. Kok setengah gini sih? Gini loh. Bu, saya di gereja nyembah totalitas. Di rumah ya saya nyembah totalitas, Bu. Itu loh saudara. Itu mesbahmu kau bawa dimanapun kau ada. Itu tandanya engkau sudah dibebaskan dari perbudakan. Jangan kau lagi hebatnya di gereja. Ini meler semua saudara. Gila nih. Tapi begitu di rumah. Mama kenapa ma? Terus gak usah tanya-tanya. Mama ini sibuk, ojo kakek tanya. Bantuin. Gitu saudara. Anaknya bilang gini. Ini cara berkorban di mesbah. Wanita-wanita sekarang tuh banyak yang stres. Saudara, kenapa? Laki-lakinya seperti nggak mau tahu. Dingin, beku. Ya Pak ya, tanya Pak Guanto. Pak Guanto lagi. Kalau Pak Susilo sudah semakin mendekat dengan istrinya. Lebih harmonis tuanya daripada masih mudanya. Kata istri, lah iya Bu dulu waduh sibuk terus dia proyek, tidak pernah ada waktu. Loh sekarang wes. Kenapa enggak dari dulu ya? Masih puji Tuhan kasih kesempatan. Ya toh, daripada ibu depan saya ini, ayo. Terima kasih. Yuk perbudakan apa yang sedang mengikat hatimu. Tuhan tuh berjaga-jaga loh. Bilang gini, Tuhan, aku tuh pengen, Tuhan bilang gini, aku pengen anakku bilang, Tuhan lepaskan aku dari semua keegoanku, kemarahanku, apapun yang membuat aku gak bisa terus saudara. Apa Tuhan, menyembahmu dalam segala situasi. Saudara terkasih, apapun saya, mau hati enak, mau gak enak saudara. Kalau sudah suami masuk kamar, saya akan mengupayakan apa yang dia suka, bagaimana caranya. Bahkan gini saudara, sudah tidur sama-sama, terus dia turun. Papi mau kemana?
Ya mau turun ini, ya saya tunggu. Karena buat saya, ini juga pelayanan. Dan memang saudara, saya kalau sama suami saya tuh seperti jaga malam. Tidurnya, haleluya, doyan melek saudara. Nanti ya tidur, tapi TV-nya terang menderang, mana bisa tidur saya. Tapi saya nggak bilang ini, mati nopi, sumpah aku, matiin aku udah bisa tidur. Enggak saudara, ya sudah. Jadi seperti melayani seorang suster, seorang ibu. Maunya apa, senangnya apa, ya diikuti. Saudara terkasih, seringkali kita tuh nggak sadar. Ketika kita itu melayani orang-orang di sekeliling kita, sebetulnya itu tandanya kita sudah tidak punya perbudakan di jiwa kita. Perbudakan sekali lagi, itu terikat bahwa kita nggak punya kebebasan untuk apa? Melayani. Saudara terkasih, ayo ciptakan. Ciptakan sesuatu yang sifatnya menyenangkan, memberkati, melayani orang-orang di sekelilingmu. Nah, saya ini kan kalau di rumah kan nanti ketemu Teresa sama Teresa. Teresa, ini. Nanti ketemu sama siapa? Kok jadi lupa namamu? Jessica, pokoknya saudara setiap hari study Bible. Bible study tentang kehidupan. Saudara terkasih. Setiap kali, setiap ketemu orang, saya selalu ada aja yang diomong. Entah itu didikan, entah itu teguran, entah itu apapun, saudara. Itu sebetulnya saudara terkasih. Bagaimana kita menjaga hubungan ini supaya tidak putus komunikasi, lewat apapun. Bahkan udah masak bareng-bareng, saya masak, ada Ike, ada Jessica, ada siapa. Kita bercanda di dapur. Bagaimana suasana? Bila perlu di dapur aja loh saudara, ada komunikasi yang sehat. Ada kasih yang dibangun, ada saling mensupport. Ada sesuatu yang kita terus tingkatkan. Itu di dapur. Bahkan gini, dimanapun saudara. Jadi artinya saudara terkasih, kita itu jangan cuma kelihatan rohani di gereja. Tapi waktu kita di rumah, ada hal-hal yang kita perlu perhatikan. Kita harus membawa apa? Komunikasi yang sehat. Terhadap apapun, tekanan, banyak tekanan saudara, percayalah. Tapi itu tidak membuat saya untuk apa? Jadi orang yang fokus dengan masalah. Nah Bapak Ibu terkasih, ini sudah masa-masa yang begitu krisis tentang komunikasi. Sadar gak sih krisis komunikasi? Mengerikan loh saudara. Kalau kita itu sudah kehilangan komunikasi di keluarga, mengerikan. Berarti keluarga kita punya komunikasi dengan siapa? Dan nanti ya kita bisa saling tidak mengenal. Saling punya kemarahan, saling punya curiga saudara. Dan saling apa? Menghakimi. Itulah trik iblis saudara. Kalau saya renungkan, saya ini orang yang selalu memperhatikan. Kok gini ya suasananya, kok gini ya suasananya. Saya nggak mau. Apapun itu yang paling nggak enak di hati saya harus bisa melawan. Nah, Tuhan mau kita dilepaskan dari perbudakan. Supaya saudara ya, kita jadi orang bukan cuma bebas bisa menyembah Tuhan. Tapi kemanapun kita pergi, radiasi Tuhan itu akan menyertai kita. Kemanapun kita pergi, kita jadi pengaruh, jadi dampak. Sekalipun kita ini saudara ya, banyak pergumulan, banyak kesesakan loh. Tapi karena kita ini sumber kehidupan yang dari Tuhan, tidak membatasi semuanya itu saudara. Mari saudara terkasih. Sekalipun mungkin ekonomimu lagi digoncang, seret. Kita nggak perlu jadi orang yang meratap-ratap saudara. Lewati aja semuanya. Jalani aja semuanya. Saudara. Bahkan hari-hari ini saya sedang ngurusin orang-orang yang sakit, bukan sakit medis.
tapi sakit karena okultisme. Setiap hari mau gini terus saudara. Setiap hari mau ngurus orang-orang seperti itu. Saudara terkasih, tapi saudara ya, sekali lagi, apapun pergumulan kita. Jadi saya ini kadang-kadang ya sambil masak, tapi pikiran saya ini, ya apa Tuhan habis ini bagaimana? Terus si A tuh ya apa Tuhan? Sambil masak loh saudara. Kayak tubuh ini dibagi-bagi menjadi berapa. Nah, saudara terkasih, artinya sekalipun kita ini dalam keadaan yang banyak tekanan, ingat kita anak Tuhan yang punya sumber kehidupan. Keadaan kita tidak ditentukan oleh situasi. Apapun kita tidak ditentukan oleh keadaan, bahkan keuangan sekalipun, ekonomi sekalipun mepet, tidak membuat kita kehilangan sukacita. Justru disitulah kesejatian kita akan muncul. Siapa kita sebenarnya. Kemurnian hati kita akan terlihat siapa kita sebenarnya. Bahkan di tengah kondisi yang suram, artinya suram itu tidak ada kebahagiaan dalam tanda kutip saudara. Tapi kita tetap bersinar. Kita tetap bisa tertawa, tersenyum, berbagi, bahkan berkorban untuk orang lain. Itu saudara. Itu namanya terangmu bercahaya di tengah kegelapan. Sampai orang tidak tahu kalau kau punya masalah. Orang nggak tahu kau lagi krisis, kenapa? Nggak kelihatan di wajahmu. Saudara. Nggak terlihat. Bagaimana caranya itu bisa terjadi? Kau harus melekat dengan Tuhan. Saudara hati-hati. Keadaanmu jangan dianggap itu biasa-biasa. Itu spirit, itu roh. Roh yang memperbudak, roh yang mengikat, bahkan roh yang mengendalikan kau. Sampai ujungnya dibuat engkau apa? Jauh dari Tuhan atau kehilangan Tuhan. Mungkin iblis gak bisa membuat kau jauh dari Tuhan. Artinya iblis gak bisa merintangi kau datang ke rumah Tuhan doa malam. Tapi iblis bisa membuat kau kehilangan Tuhan di rumah Tuhan. Buktinya apa? Ketika kau ada di gereja, pikiranmu kemana-mana, kau gak bisa menyembah, engkau cuma diam. Dan cuma tinggal menghitung jam berapa pulang. Tubuhnya di gereja, tapi hati dan pikirannya nggak tahu kemana-mana. Ingat, kalau iblis tidak bisa membuat engkau berhenti mencari Tuhan, setidaknya iblis bisa membuat engkau kehilangan hadirat Tuhan. Coba perhatikan dari awal kita pujikan. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kenapa sih? Kok tiba-tiba ya, harusnya kan kita ini di pelataran dulu saudara ya. Di pelataran apa kayak gitu ya. Terus baru pelan-pelan masuk ke ruang kudus Tuhan. Ini sudah tiba-tiba dekat aja sama Tuhan. Kenapa? Tuhan membuat kita gini, sadar. Engkau itu bait kudusku. Dalam segala keadaan, dalam situasi apapun. Engkau itu bait kudusku dan aku di dalammu, engkau di dalamku. Jadi Tuhan bilang ini, ayo bangkit dari keterpurukanmu. Saudara terkasih. Dan kedua, Tuhan tuh ingin selalu dekat denganmu. Saudara terkasih, ingat ketika kita mengalami hal-hal proses apapun yang tidak enak, sejujurnya kita sedang dimurnikan Tuhan. Seseorang kalau sampai dimurnikan, itu tandanya saudara ya, kemurnian itu supaya apa? Engkau melekat dengan kemuliaan saudara. Artinya Tuhan tidak mau berjarak dengan kita saudara. Jadi kita ini bersyukur kalau kita dimurnikan, kita diproses, kita dibentuk, kita mengalami hal-hal yang mungkin secara manusia kita enggak enak. Asal sejauh itu bukan dosa. Percayalah. Itu cara Tuhan membuat kita mendekat dengan Dia. Saudara, mari sadar
perhatikan keluarga kita. Berapa banyak keluarga-keluarga sudah dihancurkan. Contohnya, saudara merasa enggak sih, kalau saudara itu seperti kehilangan hati anakmu, kehilangan hati pasanganmu, merasa enggak sih? Zaman sekarang ini kan susah toh, seperti kayak dulu, ayo kumpul, terus bisa gimana dengan keluarga. Sekarang susah enggak? Susah. Karena apa? Masing-masing punya apa? Keterikatan. Entah kesibukannya, entah itu gamenya, entah itu handphonenya. Jadi kalau kita itu ya mau cari waktu sama anak kita ngobrol, susahnya. Sik ma. Kalau yang sekolah tugasku masih banyak ma. Saudara, itu jangan dianggap biasa. Bahkan kalau anak-anak kita, saudara ya, tidur sampai larut malam. Game terus. Saudara harus berani menegaskan sama anak saudara. Engkau sudah mulai terikat. Hati-hati. Supaya apa? Supaya enggak bisa bangun pagi doa. Supaya kalau bangun pagi sekolah, ngantuk mama, ngantuk. Nanti kalau dimarahin, ngambek saudara. Itu saudara. Dan sekarang tuh generasi-generasi, banyak generasi bangsawan. Bangsa netanyawan. Kayaknya bukan generasi bu, sing tuwek-tuwek ya podoai. Kenapa? Karena malamnya lembur gini loh. Ndak suami, ndak istri. Ya Pak ya. Sudah capek. Aku nanti pulang tak tidur. Teori saudara. Cuci kaki, cuci mulut. Saudara ya. Ganti baju. Sampai di ranjang. Sudah dilempar loh handphonenya. Saya dicuari. Saya siapa hari ini ya. Saya ndak tak lihat. Dan itu bisa sampai jam 1, setengah 2, jam 2. Yo. Ini namanya tidak mendisiplin diri, namanya perbudakan. Meskipun yang rohani, gak boleh. Khotbah bagus besok. Saudara terkasih, tidak selalu yang rohani itu rohani. Kadang-kadang itu jebakan iblis. Ada khotbah bagus, tadi Bu Indah ada share loh, khotbahnya bagus. Ayo denger loh, nanti kalau ditanya yang ngerti, masalah. Oh iya, tapi wis setengah 12 ya. Oh enggak apa-apa 1 jam. Saudara terkasih, itu pun buka YouTube-nya, masih ngelirik yang lain nih. Kasus siapa ini? Kasusnya Gilbert. Sopo. Loh, nyetelnya tapi fokusnya ke lain-lain. Kristen progresif. Wah. Dengar enggak yang tadi berarti? Enggak toh? Ujungnya enggak dengar semua toh? Arah kemana-mana. Ibaratnya ini adonan belatrek kemana-mana, enggak punya cetakan. Ujungnya saudara tidak dengar sesuatu. Atau buka dengar khotbah. Tapi ambil ngoceh. Ini nyala YouTube tapi ngoceh. Sampai setengah 1, sampai jam 1, setengah 2, jam 2. Jam setengah 2 tuh baru mau gini saudara. Tapi take off-nya enggak tahu jam berapa. Begitu pagi, alarm, ret. Ya Tuhan 5 menit ya, 15 menit. Ya udah doa pagi besok aja. Tapi nanti kalau namaku ndak ada di Instagram, bahaya sama Bu Indah. Ya wis tak setel, tapi aku tumbang dalam roh. Ada loh orang-orang manipulasi loh saudara. Nanti yang masuk surga Instagramnya. Nah saudara terkasih, itu juga perbudakan. Intinya Tuhan mau bilang begini hari ini. Kalau engkau sungguh-sungguh dengan Tuhan, situasi apapun tidak menghalangi engkau mengejar Tuhan. Situasi apapun tidak menghalangi engkau tetap menyembah Tuhan. Situasi apapun tidak membuat engkau terhalang untuk jadi berkat. Untuk tetap melayani, untuk jadi pemerhati, bahkan berbuat kebaikan demi kebaikan. Saudara terkasih, saya ini orang yang kalau enggak berbuat kebaikan ya, bisa enggak tenang hati saya. Entah harus apa yang saya lakukan. Kalau tidak ada berbagi, ya berbagi yang lain. Ya. Saudara terkasih, saya ini paling suka lihat kulkas, lihat meja, lihat apa yang bisa disalurkan gitu saudara ya. Nah,
Makanya istilah di rumah saya gini, kalau mami percepatan, jangan ada apapun yang terkumpul di kulkas. Begitu kelihatan mami langsung semua rapture. Kalau tidak ada sesuatu yang saya bisa bagikan, ya diri saya bagikan. Saya tanya Tuhan, ini mau doakan siapa, mau telepon siapa, mau ngampiri siapa. Tanya Tuhan, hidup itu setiap hari harus nabur. Saudara, beri hidupmu bukan cuma 10%. 100% untuk lakukan kehendak Tuhan. Saudara terkasih, ketika kau jadi orang yang selalu berbagi, membagi hidupmu, tekanan apapun yang menghimpit engkau bahkan kadang membuat engkau gak bisa senyum, tapi setidaknya ada damai sejahtera. Kadang-kadang saudara, tekanan yang sangat, waduh gak bisa ngomong saudara. Paling tidak saudara, saya tenangkan hati. Karena saya tahu saudara, orang-orang yang selalu ada dalam gunungnya Tuhan, itu pasti melewati hal-hal yang tidak enak. Pasti ada banyak tantangan. Dan saya ini kan punya PR toh sama Bapak Ibu, kunjungan door to door ya. Terus kemarin saya disindir Tuhan lewat khotbahnya Ibu Iin. Beliau itu juga ditegur sama adalah saudara ya, hamba Tuhan dibilang, wah buat apa? Jemaatku 2000, lah ngapain? Tapi ternyata saudara itu teguran Tuhan. Saya bilang gini, saya juga Tuhan mengaku dosa. Saya ini janji-janji gombal Tuhan. Janji tinggal janji bulan madu amblas. Tapi nanti saya akan lakukan. Ya, kunjungan ke setiap rumah-rumah jemaat. Tapi ketika saya ketuk pintu, jangan anjing yang keluar ya, minta tolong. Saya paling takut sama anjing saudara. Ya, saudara, saya akan lakukan apa yang menjadi pernah janji saya sama saudara. Kenapa saudara? Karena disitulah Tuhan bilang gini, ketika kau melakukan hal-hal yang sederhana, membuat kunjungan itu membuat seperti Tuhan hadir di rumah orang tersebut. Jadi nanti kalau saya datang tiba-tiba menyelip ke rumah Pak Guanto, saya ngintip sih saudara. Lagi ngapain Ibu Nini? Ya, saya berharap lagi ada kegaduhan terus saya, halo gitu saudara. Loh Ibu lah ndongakno saya ribut, enggak. Saudara, kalau lagi enggak baik-baik, tiba-tiba ada pendamai, itu mantap. Jadi kedepannya enggak berani lagi kayak gitu loh. Dia ada sing datang tiba-tiba gimana? Kan gitu saudara. Kalau baik-baik, oh alhamdulillah. Karena saya masih melihat kebekuan demi kebekuan yang mulai kambuh. Ya, sini berdua sejoli. Sini berdua. Coba digandeng dulu Pak Banto. Sepanjang jalan kenangan. Alah malu-malu kayak Ibu Nini kayak waktu 17 tahun tuh saudara. Ayo sini Ibu Nini. Kok lesu gitu? Dulu lihat pacaran. Saiki padha tuweke. Gimana Pak? Hah? Ini loh. Belum apa nih? Kayak dulu kok belan-belun ya. Tak gundul loh Pak. Gimana Ibu sudah diapain Pak? Terapinya sudah diapain? Tahap apa Pak? Belum bablas. Astagfirullahaladzim. Makanya suara jeritan sampai ke sini saudara. Ibu tolonglah saya. Ada cerita, kalau dulu ada majalah gadis, oma sama papa kok. Sekarang ini, oh gembalaku. Pak, ojo sampai rambutnya tok sing putih Pak. Hati ini harus putih. Coba bilang sama istrimu, istriku, dilihat Pak. Mangkane toh Pak, ojo tomat. Sebentar tobat meneh kumat maneh. Terus sayang gitu loh.
ku tetap cinta. Gitu loh Pak. Coba. Ya, ku tetap Alah, cinta. kotor enggak doyan Pak. Belajar. Lihat dulu curi-curi pandang wis tuwek wis. Bosen jari ini. Coba lihat istrinya dulu Pak. Ya, Dia nyanyi Pak, jangan kau siksa batinku. Bu, yo kalau gini tiap hari kan dilus-lus gini kan ya. Oh nanti masakannya itu macam-macam. Ya toh Bu? Loh ya katanya coba. Saya tanya, ngelus gini ki bayar apa enggak? Enggak tuh Ibu bilang, enggak. Tapi kenapa kok susah? Tangannya gengsi. Oh tangannya perlu bertobat kalau gitu. Ya. Coba Pak Susilo sini. Podo putih rambutnya. Yang membedakan apa? Coba Pak Susilo sama istri sini. Mosok kalah mbek Pak Susilo, Pak curhat-curhatan suami istri. Papa, cuane piye pas sekarang Pak? Cuane. Cuanse. Coba sini Pak. Ajari Pak Guanto. Kalau bicara sama istri yang mesra gimana? Pinjam dulu mic-nya. Nakal soalnya. Bapak kalau bicara sama istri ngobrol-ngobrol ya apa? Anggap aja enggak ada orang Pak. Loh, ayo Pak. Oh enggak sama. Biarpun saya tidak melihat di rumah, tetap enggak sama. Masih mendingan Pak Susilo. Betul toh Bu? Ya toh? Loh iya. Pak Guanto enggak betul toh? Ojo sungkan. Pak, kalau sama Ibu ngobrol-ngobrol enggak di rumah? Tuh. Sampean piye? Aku sibuk cuek. Saudara kasih. Kok tak ambil piala nih loh Pak. Harus yang seperti ini, berusaha. Ya, berusaha saudara. Membangun komunikasinya terus betul diperbaiki Pak ya terus ya. Tuh, mantap. Silakan Pak. Gak iso ngompol di depan ya wis pulang aja Pak. Sekarang ini kita kerjakan. Di tengah. Wes. Kapan? Sini ben kapok. Pegang mic-nya. Nyanyi, ku tetap cinta. Lihat pas ya istrinya. ku tetap cinta. Lagi. Ku tetap cinta. Walau masak tempe goreng kerupuk. Ku tetap cinta. Janji lo ya, di depan banyak saksi-saksi Tuhan. Ya Bu. Ya, pokoknya Pak, nanti lendak tambah tak suruh berdiri di atas. Ya toh Pak, Ya Bu. apa sih yang bikin berat nyayang Ibu? Males Bu. Hah? Astagfirullahaladzim. Ya apa enggak nyanyi? Sakitnya tuh di sini. Astaga. Pak, sakit tuh hati ini Pak. Nanti pulang diobati Pak. Ya Bu. Lo wis tambah cantik lo kok semales. Ya. Bu, kalau tidak berubah lapor. Saya pasti akan bereskan. Ya, mau baik clean, so clean, semua ada. Ya, ben putih kabeh. Ya Pak, Ya Bu. pokoknya pulang nanti mesti belajar. Ya, Ya. sampai di tempat tidur, tidak boleh pegang handphone. Pak, tidak boleh pegang handphone ya. Kalau pegang handphone, nanti saya ambil handphonenya. Yang dijamah itu istrinya. Ya.
ku jamah senap hatinya. Gitu loh Pak. Ya Pak, gitu ya. Ya, ya Bu. Pokoknya kalau enggak kerjakan, nanti saya suruh berdiri di mimbar. Ya wes, pulang, silakan. Dalam istrinya, puji Tuhan, puji Tuhan. Loh ya pulang dewe. Aduh. Ya, saudara penting loh ya. Kesatuan dalam kehidupan suami istri itu penting sekali. Jangan dianggap itu enggak penting saudara. Jangan cuma puas jalan bersama. Jangan cuma puas cuma bareng-bareng. Tapi gini loh, sesuatu yang dari dalam ini dibangun. Waduh itu luar biasa nanti. Serius. Ya. Ini bukan cuma Pak Guanto tok, ada juga ini. Tapi kalau saya panggil gak mari-mari nanti. Nanti saya strap aja masing-masing. Ya. Ayo istri-istri, jangan nunggu suaminya yang bereaksi. Kita harus saling mendahului dalam kasih. Layani istrimu, layani suamimu, layani keluargamu. Amin. Iya. Ibu siap ya? Ojo ini tok loh Bu. Gue tak keker loh ya. Serius. Tak keker nanti Ibu. Ya. Kowe galak ngono kok mbek suamimu. Ndak. Nanti tak datangi rumahmu. Sungguhan. Tak bilang, kau suami hebat kok. Langsung cekot-cekot Ibu ya langsung. Itu kurang sentuhan Bu suaminya. Nanti kalau terus sentuh rajin, wis mah doa malam, doa subuh sembarang wis sak karepmu. Ya, yuk saudara terkasih. Untuk apa kita bikin terus ibadah-ibadah tapi tidak ada perubahan di keluarga? Jangan. Perubahan di keluarga itu nomor satu, itu prioritas. Supaya kita benar-benar melewati kegelapan dan menuju terang yang ajaib. Amin saudara terkasih. Nah, nanti kita akan sedang masuk ke pengurapan, kekuatan melewati masa-masa kegelapan. Dan pengurapan ini akan membuat satu perubahan yang merombak kehidupan kita. Jadi gini, maksud pengurapan malam hari ini gini. Ketika engkau melewati masa kesesakan apapun itu nanti ya. Satu, engkau akan mengalami damai sejahtera Tuhan. Yang kedua, engkau tetap punya tekad. Terima kasih Tuhan, aku tetap mencari wajah-Mu. Sekeras apapun kita. Saudara, Roh Kudus akan bekerja, memampukan kita melepaskan setiap perbudakan demi perbudakan. Ya, jadi minyak pengurapan ini semuanya saudara, membuat saudara dilepaskan dari perbudakan dalam bentuk apapun. Ya, yang ketiga, dengan minyak pengurapan yang Tuhan berikan malam hari ini, ya saudara, Tuhan akan memberikan engkau pengertian demi pengertian. Untuk menjadi pribadi yang menangkap hati Tuhan. Bahkan gengsi-gengsi nanti akan digelontor sama Tuhan. Yang penting saudara jujur sama Tuhan ketika Tuhan aku kok susah ya Tuhan. Tapi kok aku mau tapi aku susah ya Tuhan. Yang penting saudara jujur. Karena kalau tidak saudara ya, saudara tidak akan bisa melewati semuanya ini dengan baik. Saudara akan lihat keadaan akan semakin mengerikan dan mengerikan. Bahkan orang saudara ya, ujungnya nanti merasa tidak butuh Tuhan. Ya, terutama saudara keluarga kita. Saudara lewat kita lah, menjadi imam yang berdiri atas keluarga. Itu akan menyelamatkan, meluputkan keluarga-keluarga kita dari semua yang jahat. Ada proteksi keluarga lewat kita. Ya, jadi Bapak Ibu saudara terkasih, mari. Seperti Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan. Malam hari ini Tuhan juga akan membuat kita keluar dari perbudakan. Amin. Mari siapkan hati untuk menyembah Tuhan. Kita akan masuk dalam pengurapan.